Sahabat Tumpeng Bonsai, bertemu lagi dengan saya. Saya pada malam hari ini berada di Sukoharjo 3, RT 1 RW 3 atau Dusun 3, tepatnya di kediaman Raden Purbaya. Di sini kita akan mereview satu buah pohon sisiran yang cukup besar, kira-kira diameter 40–45. Karena saya kesini mendapatkan informasi bahwa beliau memiliki sisiran yang cukup bagus, cuman masih bahan. Gerak dasarnya sudah dapat. Coba kita akan mereview pohon sisiran itu. Namun di sini kita juga akan melihat-lihat pohon-pohon yang lain atau bakalan bonsai yang lain seperti serut, asem Jawa, bibit-bibit kimeng, dan nanti kita akan mereview cara melakukan pembelahan pohon kimeng atau bahan kimeng sampai mendapatkan akar keliling, dari proses awal sampai terjadinya atau terbentuknya akar atau program akar yang kita harapkan. Oke sahabat, mari kita menyapa beliau dulu. Oke, selamat malam Om. Selamat malam. Di sini saya agak sedikit mengganggu waktu karena di sini saya mendapatkan informasi dari kawan-kawan pemain bonsai bahwa di sini terdapat satu buah pohon sisiran, pohon sisiran yang informasinya pohon sisiran itu cukup mewah, namun masih bahan. Informasinya itu yang kira-kira diameternya 71. Ya, sisi bawah lingkarnya 71. Oh, jadi sahabat, malah ini diameternya lebih besar lagi, lingkar bawahnya 71 cm, jadi lumayan besar dan istimewa. Nah, di sini kita lihat, coba kita lihat Om. Nah, ada di sini. Ini kita. Nah, kita bisa lihat dari geraknya. Sahabat, ini gerak dasarnya. Dan ini untuk akar-akarnya. Di sini yang saya mau tanyakan, ini kan tampak depan akar nih. Untuk akar samping dan belakang ada nggak Mas? Nah, kalau untuk akar samping masih kita mulai program kembali. Nah, ini kita mulai keluarkan satu persatu. Nah, kalau untuk belakang pun sama, masih kita dalam masa program. Oke. Belum seberapa besar untuk perimbangan ke depan. Ini saya sedikit naik ya Om, nggak apa-apa kan? Ya. Up ya, agak sulit ini sahabat. Ini gerak dasarnya, ini pemecahannya di sini 1, 2, 3, 4. Ini batang utamanya sahabat. Ini geraknya, ini pinggulnya. Nah, untuk mendapatkan ranting-ranting ini berapa lama ini untuk pohon sisiran ini? Kalau untuk perantingannya ini kurang lebih sekitar hampir 7 bulan. 7 bulan ya? Ya, hampir 7 bulan. Jadi untuk mengimbangi, akhirnya kita karena tempatnya sempit, jadi kita potong untuk pembesarannya nanti dibantu oleh anak-anak rantingnya. Untuk mengimbangi besarnya bakal stang-stangnya. Dan lihat di depan ya. Oke sahabat, tadi dijelaskan oleh Mas Yus atau kalau di Facebook terkenalnya Raden Purbaya. Jadi pohon sisiran ini diameternya 71. Betul. Untuk mendapatkan perantingan sebesar sejari kelingking kita itu membutuhkan waktu kisaran 7 bulan. Di sini masih banyak lagi tahap-tahap yang harus dilalui, yang harus dikerjakan. Namun untuk bahan sisiran ini memang betul cukup istimewa. Ini pertanyaan saya Mas, untuk pohon ini sendiri. Kira-kira nih, kalau ada sahabat kita atau salah satu sahabat kita untuk pohon ini, terus ada yang seneng, kira-kira dilepas nggak?
Kalau untuk saat ini belum. Belum dilepas ya? Belum. Karena kita masih pingin tahu proses nantinya untuk keselanjutannya. Oke, jadi sahabat itu tadi pohon ini belum dilepas oleh beliau. Jadi mungkin kalau sekedar ingin melihat proses dan melihat bakalan bonsai ini, silahkan datang ke sini ke rumah beliau. Siapa tahu dengan ngopi bisa berubah pikiran. Kira-kira kayak gitu. Nah, di sini coba kita lihat pohon-pohon yang lain karena banyak sekali, bukan cuma sisiran. Sini ada sancang. Ini sancang. Juga ada asem. Ini asam Jawa ya? Ya. Asam Jawa. Kurang lebih sekitar 7 tahun. Untuk usia pohon ini 7 tahun. Cuma prosesnya memang masih panjang ya. Untuk proses kita masih panjang. Dikarenakan untuk membuat gerak dasarnya belum sempurna. Ini sahabat, ini akarnya. Dari sudut sini juga ada akar. Di sini akar meliuk lalu jalan ke atas. Ini sudah pernah dilakukan pemangkasan atau pemotongan cabang. Ini cabang berikutnya sudah didapatkan sebesar jempol tangan kita. Untuk pohon asem ini sendiri Om, kalau ada sahabat yang mau atau suka terhadap pohon ini, kira-kira dilepas dengan harga berapa ini? Kalau asem ini kemungkinan sekitar 3 juta saya lepas. 3 juta ya? Bisa kurang? Nah, nego sambil ngopi lah. Nah, nego sambil ngopi. Kopinya bayar nggak ini? Gratis. Gratis ya. Oke sahabat, ini tadi penjelasannya untuk mendapatkan pohon asam ini, asam Jawa ini. Bisa sama-sama kita lihat. Ini akar bergerak ke samping. Ini lagi akar. Sini juga akar. Ini akar. Lalu naik ke atas. Ini cabang. Ini juga cabang. Di sini masih dilakukan perawatan atau program lebih lanjut. Selain ini Om, di sini saya lihat atau saya dengar Omnya juga salah satu pecinta bonsai yang bisa melakukan pecah batang pohon kimeng sehingga mendapatkan akar yang keliling atau kita sebutkan program pinggul sampai ke akar. Program pinggul sampai ke akar. Oke. Kira-kira nanti biar sahabat semua tahu caranya, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasannya tentang program akar dan pinggul pada pohon beringin jenis kimeng. Oke sahabat. Oke sahabat Ompeng Bonsai, sebelum kita lanjut untuk review tentang cara program akar dan pinggul pohon kimeng, saya mengajak sahabat semua, mari subscribe, like, komen, dan sebarkan ke kawan-kawan yang lain atau share supaya konten-konten saya yang selanjutnya dapat berkembang dan saya mendapatkan semangat lagi untuk melakukan konten-konten berikutnya. Oke sahabat, mari kita dengarkan sama-sama penjelasan pecah akar dan cara mendapatkan pinggul pada pohon jenis beringin, terutama pohon kimeng yang sering dilakukan oleh Mas Yus atau di Facebooknya adalah Raden Purbaya. Oke Om, silakan dijelaskan. Nah, ini sobat, jadi permulaan biasanya kita mulai dari awalnya dari kita cangkok ya. Jadi dari pohon dasar sudah mulai kita pecah batang. Setelah kambium sudah mulai nutup, baru kita lakukan pencakokan. Nah, setelah pencakokan sudah berakar, baru kita turunkan lagi ke dalam pot. Nah, ini sobat ya.
Ini contoh pecah batangnya ya. Betul. Ini yang belum sempat ketutup ya, kambing. Yang masih untuk pengembangan pecah ke berikutnya. Nah, rata-rata yang dilakukan oleh Mas Yus nih, dilakukan pecah batang berapa bagian? Biasanya kalau kita pecah dari sejempol tangan, pertama kali kita lakukan 4 dulu pemecahan. 4 dulu. Setelah 4 pemecahan, setelah kambium sudah mulai menutup, baru kita lakukan pemecahan lagi, gitu, menjadi 8. Nah, setelah 8, baru kambium sudah mulai menutup, kita lakukan pencangkokan. Oke. Jadi sahabat, Mas Yus menjelaskan pecah batang itu, maksudnya pecah batang, posisi awalnya si calon pohon ini posisinya dipecah batang dulu saat masih sama inangnya, masih tumbuh, dilakukan pecah batangnya. Nah, setelah itu tercapai pecah batang menjadi 4-8 bagian, baru dilakukan pencangkokan, kira-kira seperti itu ya, Om? Betul. Nah, inilah contoh yang sudah selesai dilakukan pencangkokan sehingga mendapatkan akar-akarnya, mendapatkan gerak dasarnya atau pinggulnya. Nah, contoh pohon yang masih dilakukan pembelahan adalah, kita lihat ke sana, Om, ya, yang belum dipisahkan dari inangnya. Nah, ini sahabat, bisa sama-sama kita lihat, coba dijelaskan juga, Om. Ini sobat, jadi ini masih dalam keinduknya. Kita lakukan pemecahan 4 bagian dulu. Nah, setelah itu atasnya kita tali supaya nggak lanjut ke atas pemecahannya. Terus ini kita ganjel dulu supaya ada renggang, ada jarak. Nah, nanti setelah kambium ini sudah mulai menutup, baru kita lakukan pemecahan lagi supaya menjadi 8 bagian. Nah, tentunya kan Mas Yus ini melakukan pembelahan ini juga memilih calon batang yang sudah ada gambarnya ya tentunya. Contohnya seperti ini, ada cabang ke kanan, ada cabang ke kiri. Betul. Nah, ini sahabat dijelaskan tadi, sebelum dilakukan pencangkokan, dibelah dulu 4 bagian. Kalau nanti sudah menutup kambiumnya, dilakukan pembelahan lagi sampai 8 bagian. Nah, setelah terjadi 8 bagian baru dilakukan ke pencangkokan. Pencangkokan di saya dulu seperti cangkok biasanya. Betul. Itu ya. Nah, batasannya sampai jarak seberapa biasanya, Om? Dari batas kawat ini ke sini jaraknya berapa? Kira-kira sekitar 8 cm. 8 cm, iya. Berarti seginilah ya turunnya di sayatnya ya. 8 cm baru kita lakukan pencangkokan di sini. Yang fungsinya nanti kenapa harus di bawah 8 cm dari atas, supaya begitu kita potong pencangkokan ini langsung bisa lepas, bisa langsung kita program pembagian. Berarti kalau ini sudah tumbuh akar nih, ibaratkan sudah tumbuh akar, semuanya sudah tumbuh akar, kita potong dari inangnya kan? Ya. Dari kita potong dari inangnya. Ini saat penanaman berarti ini direnggangkan lagi. Betul. Dimegarkan lagi ya. Ya. Gitu. Jadi untuk menimbulkan pinggul tadi. Untuk mendapatkan pinggul ya. Nah, saat penanaman ini udah dilepas nih berarti kawat ini. Sudah dilepas ya. Oke sahabat, itu tadi salah satu cara mendapatkan akar yang kita inginkan. Karena sesuai kebutuhan sekarang rata-rata yang dicari adalah akar keliling ya, program akar keliling. Oke, ini kan pohon kecil, Om. Pohon kecil. Kalau sama pohon besar apakah seperti itu juga programnya? Sama ya. Sama. Oke. Cuma biasanya kalau dia lebih besar, maka pecahan itu pun supaya bisa dibuka, ada jarak, itu pemecahannya bisa mencapai sekaligus langsung 8. 8 berarti bagi 2 lagi nanti 16 gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti kita lakukan pengurangannya di akhir. Nah, karena kalau misalnya dalam 16 itu tadi dia terlalu rapat.
terlalu rapat Iya. ya. Oh, seleksi lagi ya yang Iya, terbaik betul. ya. Untuk bakalan-bakalan bonsai di sini, untuk sahabat semua, di sini termasuk dijual kan? Maksudnya kalau ada sahabat-sahabat kita yang suka atau kepingin sekedar ngopi atau berbagi ilmu untuk melakukan program-program atau perawatan supaya tanamannya atau calon bonsainya ini subur, bagus pertumbuhannya, bisa kan Om kesini? Bisa, siap-siap pokoknya. Oke sahabat, sementara penjelasan tentang melakukan cangkok atau program akar yang dilakukan oleh sahabat kita Mas Yus atau yang dikenal di Facebooknya adalah siapa? Raden Purbaya. Raden Purbaya. Itu tadi salah satunya. Kembali lagi saya mengajak sahabat semua, mari subscribe, like, komen, dan sebarkan ke sahabat-sahabat yang lain atau share supaya konten-konten saya yang selanjutnya dapat saya lakukan lagi dan semakin berkembang. Di sini saya mengajak untuk sahabat semua, mari berbudidaya. Ini termasuk salah satunya membudidaya, memperbanyak pohon dengan cara mencangkok. Salah satunya sekaligus mendapatkan pohon yang kita harapkan dengan kelebihan yaitu akar yang sudah terprogram. Oke, terima kasih sahabat. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan salam budidaya selalu.